Hari itu, seorang gadis cantik terlihat berkendara seorang diri di sebuah jalan dekat tebing, yang tak lama kemudian terjadilah longsor, hingga membuat mobilnya masuk ke dalam jurang. Beruntung, dia masih bisa selamat setelah mobil miliknya tersangkut di bebatuan, sehingga saat itu pun dia langsung menghubungi tim rescue untuk menyelamatkannya. Tak berselang lama, tim rescue yang dipimpin seorang pria bernama Ray mulai mendekat dan berhasil mengetahui posisi mobil si gadis, di mana Ray pun akhirnya terpaksa lebih mendekatkan helikopternya setelah tahu posisi mobil si gadis yang sedikit lagi masuk ke jurang. Setelah berhasil diselamatkan, cerita pun beralih pada kota San Andreas, di mana seorang pakar seismologi bernama Dr. Lauren terlihat sedang menjelaskan terkait gempa bumi besar yang pernah tercatat dalam sejarah dan pernah terjadi di seluruh penjuru dunia dengan dampak yang ditimbulkan berupa tsunami besar. Dalam hal ini, dia memiliki teori terkait kota San Andreas yang berpotensi terkena gempa akibat lempeng tektonik di daerah tersebut yang sering bergeser. Namun Lauren bukan memikirkan dampak yang ditimbulkan, melainkan kapan gempa akan terjadi. Saat di ruang kerja, seorang pria bernama Kim yang juga pakar seismologi, datang untuk melaporkan terkait getaran yang baru saja terjadi di dekat sebuah bendungan besar, sehingga hal itu membuat mereka berdua segera menuju ke sana untuk menelitinya. Setibanya di sana, Kim tak mau membuang waktu dan langsung masuk ke dalam bendungan agar bisa meneliti getaran secara langsung yang membuat mereka bisa memperkirakan kapan semua akan terjadi. Dengan demikian, mereka masih memiliki waktu mengevakuasi diri. Namun, beberapa saat kemudian getaran itu pun semakin lama semakin kuat, di mana Dr. Lauren pun meminta Kim untuk segera keluar. Namun tak lama kemudian, seketika, terjadilah gempa hebat yang menimbulkan retakan pada bendungan, di mana hal itu pun membuat kepanikan terjadi di mana-mana. Terlihatlah Kim yang berusaha untuk menyelamatkan diri pun mencoba untuk menyelamatkan seorang gadis kecil, namun inilah yang terjadi. Meski berhasil menyelamatkan gadis kecil itu, Kim harus terjebak dalam kondisi hidup dan mati yang hanya disaksikan Lauren dengan pasrah dengan nasib tragis sahabatnya yang harus berakhir seperti ini. Di tempat terpisah, Ray terlihat mengunjungi rumah mantan istrinya untuk bertemu anak gadisnya yang bernama Black, di mana kini sang mantan istri yang bernama Emma pun tinggal bersama suami barunya yang bernama Daniel. Niat hati ingin mengajak mereka makan malam agar bisa dekat anak gadisnya. Ray justru harus kecewa saat mendengar rencana kepindahan mereka ke kota lain, sehingga hal itu jelas akan membuat Ray semakin sulit untuk bertemu anak gadisnya tersebut. Setelah itu terlihatlah Emma bertemu dengan sahabatnya di sebuah restoran, yang bersamaan dengan itu, Daniel mengajak Black mengunjungi gedung baru miliknya yang masih dalam proses pembangunan. Di sanalah Black berkenalan dengan seorang pemuda bernama Ben yang sedang melamar kerja di perusahaan milik ayah tirinya itu, serta Oli adik Ben yang ikut menemani sang kakak. Di sisi lain Dr. Lauren pun bersiap untuk melakukan wawancara di sebuah stasiun TV terkait gempa bumi yang menewaskan Kim sahabatnya. Namun tak lama salah satu karyawannya pun datang memberikan informasi terbaru terkait kondisi lempeng tektonik yang ada di kota San Andreas. Di mana Lauren pun akhirnya mengetahui fakta jika seluruh dataran kota San Andreas yang dekat dengan pantai akan mengalami gempa bumi hebat yang akan berpotensi terjadinya mega tsunami. Kembali pada Black yang baru saja akan pulang bersama ayah tirinya, di mana tepat saat mobil mereka baru saja berangkat, terjadilah guncangan gempa yang terlambat untuk diberitahukan oleh Dr. Lauren yang membuat kaki Black terjepit sehingga Daniel pun mencari cara untuk menyelamatkannya. Namun tak lama terjadilah gempa susulan, di mana Daniel yang panik memilih pergi meninggalkan Black dengan alasan akan mencari bantuan. Ketika di atas, Daniel sangat terkejut melihat banyak karyawannya yang tewas tertimpa reruntuhan, di mana Daniel pun memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketimbang kembali pada Black yang ditinggalkannya. Hal itu pun diketahui oleh Ben yang melihat Daniel keluar seorang diri, sehingga Ben pun berpikir untuk mencari Black yang mungkin masih berada di dalam parkiran. Bersamaan dengan itu, Emma yang sedang menelpon Ray pun menyadari adanya gempa,
dan tak lama kemudian Emma yang panik pun lalu berusaha menyelamatkan diri dan berusaha mencari sahabatnya. Namun dia benar-benar dibuat syok saat tahu bahwa hampir seluruh lantai gedung di sana telah amblas ke bawah akibat guncangan gempa dahsyat yang terjadi di sana. Terlebih lagi saat dia naik ke lantai yang lebih tinggi, dia pun harus menyaksikan ini. Ajaibnya, Emma adalah orang satu-satunya yang berhasil selamat dari runtuhnya gedung itu, di mana Ray pun langsung melakukan penyelamatan tepat sebelum gedung sebelah runtuh, diikuti dengan gedung lainnya. Setelah berhasil selamat, mereka pun menerima telepon dari Black yang butuh bantuan, sehingga mereka pun langsung ke sana untuk menyelamatkan putri mereka. Namun beruntung Ben datang dan berusaha untuk menyelamatkan wanita yang disukainya itu, di mana Ben sebisa mungkin berjuang untuk menyelamatkannya. Ketiganya pun berhasil keluar dari gedung dengan selamat. Di antara banyak orang yang berusaha mencari tempat untuk berlindung, mereka lebih memilih masuk ke dalam sebuah toko elektronik untuk mencari telepon satelit agar bisa menghubungi Ray dan Emma untuk menentukan titik penjemputan yang tepat. Di sisi lain terlihatlah Daniel di antara ribuan orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri menjauhi perkotaan. Namun tak lama kemudian sementara itu, belum sempat Ray dan Emma sampai menjemput putrinya, tiba-tiba saja terjadi kerusakan pada mesin helikopternya. Namun beruntung Ray mampu melakukan pendaratan darurat, di mana mereka bisa segera mencari kendaraan lain agar bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk menyelamatkan Black, dan tepat saat mereka akan memasuki mobil itu. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan darat, mereka kembali harus terhambat oleh akses jalan yang terputus dampak dari gempa bumi tadi yang mengakibatkan tanah terbelah. Tak lama, mereka pun bertemu pasangan parubaya yang berbaik hati mau meminjamkan pesawat kecil miliknya pada Ray, agar Ray dan Emma bisa segera menyelamatkan putri mereka. Tiba di pusat kota, mereka mendapati banyak gedung yang hancur, di mana hal itu membuat mereka kesulitan mencari tempat mendarat, sehingga mereka memutuskan untuk melompat menggunakan parasut yang ada di sana. Ray dan Emma pun berhasil mendarat dengan selamat, dan mencoba untuk menghubungi Black yang kini berada di dataran rendah, di mana Ray pun meminta putrinya itu untuk mencari dataran tinggi agar mudah terlihat dan aman dari ancaman tsunami, sehingga mau tidak mau Black, Ollie dan Ben pun harus kembali memutar balik perjalanan mereka yang menuntut mereka untuk siap dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Tepat saat Black dan yang lainnya sampai di perkotaan, gempa pun kembali terjadi yang membuat gedung-gedung kembali runtuh, di mana hal itu pun dirasakan juga oleh Ray dan Emma, dan berbekal pengalamannya sebagai anggota tim rescue, Ray meminta Emma dan orang-orang lainnya untuk menuju stadion agar bisa terhindar dari reruntuhan gedung. Di sisi lain terlihatlah Ben berjalan terpincang-pincang akibat gempa yang baru saja terjadi. Namun hal itu tak menghentikan langkah mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan. Menyadari jika jalur darat semakin tak aman, Ray dan Emma pun melanjutkannya melalui jalur air menggunakan speedboat, di mana hal yang mereka khawatirkan pun terjadi saat tsunami besar mulai menerjang ke arah mereka. Namun hal itu tak membuat Ray mengurungkan niatnya, dan justru semakin mempercepat laju boatnya sebelum tsunami besar itu menerjang sebuah jembatan. Saat Ray dan Emma berhasil selamat dari terjangan gelombang tsunami, namun tidak bagi Daniel yang tewas oleh tsunami yang menghantam jembatan tempat Daniel berada serta menyapu habis tanpa sisa dan siap meratakan perkotaan, termasuk gedung yang saat ini dijadikan Black dan yang lainnya untuk tempat berlindung. Black dan yang lainnya pun akhirnya berhasil selamat dari tsunami yang mengerikan tersebut, sehingga dengan kondisi daratan yang kini tergenang oleh air laut membuat Ray lebih bebas bergerak mencari Black dengan bootnya. Namun tepat saat Ray berada dekat dengan lokasi putrinya berada, mereka tak mendengar teriakan Black dan yang lainnya karena terhalang oleh kaca yang terlalu tebal.
Beruntung Oli bisa menarik perhatian Ray dan Emma dengan senter laser yang sempat diambilnya saat di toko elektronik tadi. Alhasil, Ray yang melihat pun memalingkan badannya ke arah sinar laser itu. Namun bukannya sigap kembali ke tempat Black dan terjebak. Mereka justru membuang waktu singkat itu untuk hal yang sia-sia, sehingga inilah yang terjadi. Kakak beradik itu pun berhasil selamat, sedangkan Black harus terpisah karena terseret gelombang hingga ke lantai dasar. Saat itulah Ray bergerak menuju ke dalam gedung untuk menyelamatkan putrinya. Namun Emma lagi-lagi membuang waktu untuk hal yang tak penting ketimbang nyawa putrinya sendiri. Tak lama setelah masuk ke dalam air, Ray berhasil menemukan Black yang terjebak dalam sebuah ruangan yang terhalang kaca tebal. Ada jalan satu-satunya pun tertutup oleh reruntuhan gedung, di mana Ray yang sudah mencoba untuk menyingkirkannya pun harus gagal. Ben sendiri sempat mencoba untuk menyelamatkan Black. Namun karena gedung yang semakin tenggelam oleh air, dia pun tak bisa berbuat banyak. Bersamaan dengan itu, kondisi gedung pun kini hampir tenggelam seluruhnya, di mana Black yang sudah tak sanggup pun perlahan mulai membuatnya sulit untuk bernafas. Hingga Ray yang tak mau putri satu-satunya itu tewas, sia-sia berusaha sekuat mungkin menyingkirkan apapun yang menghalangi jalannya. Dengan tekad kuatnya, Ray akhirnya berhasil menyingkirkan penghalangnya dan membawa Black ke ruangan Ben dan Ollie berada, di mana Emma yang melihatnya pun segera menabrakkan bootnya ke arah kaca jendela. Meski mereka berhasil selamat dari gedung yang tenggelam oleh tsunami, mereka dibuat panik dengan kondisi Black yang sudah tak bernafas. Meski akhirnya, Ray dan Emma pun berhasil menyelamatkan Black dari kematian, sehingga mereka kini bisa berkumpul kembali dengan selamat. Setelah semua selesai, mereka menatap pilu kota San Andreas yang sudah luluh lantak oleh bencana gempa dan tsunami. Namun di balik semua itu, ada hikmah yang mungkin mereka sadari, di mana mereka kini bisa kembali hidup bersama seperti dulu, setelah Daniel ayah tiri Black menjadi salah satu korban tewas dari bencana mengerikan tersebut.